Baik, selamat malam Bapak dosen, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, saya Maria Angelina Advensa Gungkang, NIM 1803030128, mahasiswa Sosiologi semester 6 kelas C, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan kembali tugas sosiologi anti korupsi. Sebanyak 5 pasangan bupati terpilih dalam Pilkada 2020 sudah dilantik hari ini, Jumat 26 Februari 2021. Hal ini disampaikan Kepala Biro atau Tata Pem Setda NTT Doris Rihi. 5 pasangan bupati terpilih yang dilantik yakni ada Juandi David dan wakilnya Eusabius Binsasi dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Yang kedua, Andres Paru dan Raymondus Bena dari Kabupaten Ngada. Yang ketiga ada Bupati Heribertus Nabit dan Heribertus Ngabut dari Kabupaten Manggarai. Yang keempat, ada Bupati Edistasius Endi dan Julianus Weng dari Kabupaten Manggarai Barat. Dan yang kelima ada Christopher Praing dan David Melowadu dari Kabupaten Sumba Timur. Sementara itu, 3 dari 5 pasangan bupati lainnya belum dilantik karena masih bersengketa di Mahkamah Konstitusi atau MK, yakni Kabupaten Belu, Malaka, dan Sumba Barat. Sedangkan untuk Kabupaten Saburai Jua, Kementerian Dalam Negeri belum mengeluarkan keputusan terkait status kewarganegaraan Bupati terpilih Orien Ribukore. Di sini saya juga mengajak para bupati terpilih untuk menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan kepada masyarakat dengan baik dan benar, membangun pembangunan yang telah direncanakan ataupun apapun yang telah direncanakan pada visi dan misi tersebut. Berikut ini saya mencantumkan visi dan misi dari kelima bupati terpilih. Yang pertama ada Bupati Kabupaten Timur Tengah Utara, Juandi David dan Eusabius Binsasi. Visi yang mereka terapkan yaitu terwujudnya masyarakat Timur Tengah Utara yang sejahtera, adil, demokratis, dan mandiri melalui pemberdayaan potensi, sumber daya manusia, dan sumber daya alam. Beberapa pokok pikiran yang terkandung dalam rumusan visi di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama ada sejahtera. Mengandung pengertian bahwa terjadinya peningkatan pendapatan, pendidikan, dan perbaikan derajat kesehatan masyarakat. Yang kedua, adil, mengandung pengertian bahwa semua masyarakat memiliki kesamaan hak dan kewajiban dalam hukum dan pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan, dan pembangunan. Yang ketiga, demokratis, membangun pengertian bahwa rakyat memiliki kebebasan dan kesamaan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa sesuai norma dan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, ada mandiri, mengandung pengertian bahwa kemapanan dan kemampuan daerah yang diindikasikan dengan ketersediaan fasilitas publik yang memadai dan memiliki daya saing dalam semangat otonomi daerah. Yang kelima, sumber daya manusia mengandung pengertian bahwa kepedulian yang tinggi dengan memposisikan manusia sebagai pelaku sekaligus tujuan pembangunan, pelayanan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua ada Bupati Kabupaten Ngada, Andreas Paru dan Raymondus Bena. Dalam visi tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017
dijelaskan bahwa kriteria suatu rumusan visi adalah yang pertama, menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 tahun mendatang. Yang kedua, menjawab permasalahan pembangunan daerah dan atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka menengah. Yang ketiga, disertai dengan penjelasan yang lebih operasional sehingga mudah dijadikan acuan bagi perumusan kebijakan, strategi, dan program. Yang keempat, disertai dengan penjelasan mengapa visi tersebut dibutuhkan di daerah, relevansi visi dan dengan permasalahan dan potensi pembangunan di daerah. Yang kelima, sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Yang berikut ada misi. Misi merupakan rumusan mengenai upaya dan tahapan yang diyakini dapat dilakukan dengan mencapai visi. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 86 tahun 2017 yang menjelaskan bahwa kriteria rumusan misi adalah: yang pertama, menunjukkan dengan jelas upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah. Yang kedua, disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan, strategis eksternal dan internal daerah. Dan yang ketiga, disusun dengan menggunakan bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat. Yang ketiga, ada Bupati Heribertus Nabit dan Heribertus Ngabut dari Kabupaten Manggarai. Dengan visi perekonomian masyarakat Manggarai yang adil dan sejahtera, program prioritasnya adalah: yang pertama, menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, yaitu peningkatan pendapatan petani melalui ekonomi kreatif berbasis teknologi, industrialisasi pertanian dan pengolahan lahan tidur, kepastian pasar, pengolahan pertanian pasca panen. Yang kedua, menurunkan angka kemiskinan, peningkatan dan rehabilitasi jalan dan jembatan yang berkualitas, peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan, fasilitasi pembangunan pendukung transformasi digital. Yang ketiga, peningkatan dan rehabilitasi infrastruktur yang berkualitas, bantuan rumah tidak layak huni, peningkatan rasio elektrifikasi. Yang keempat, dari Kabupaten Manggarai Barat, Bupati Edis Tarsius Endi dan Yulianus Weng Visi Manggarai Barat bangkit yang dimaksud adalah bangkit dari kemiskinan dan ketertinggalan. Misi yang pertama yaitu membangun Kabupaten Manggarai Barat sebagai pintu gerbang pariwisata nasional yang berkelanjutan yang mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Yang kedua, mewujudkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Pencegahan dan pengadilan serta perlindungan terhadap seluruh masyarakat atas dampak COVID-19. Ketiga, mewujudkan daya saing ekonomi daerah. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berbasis kelestarian lingkungan. Yang kelima, mewujudkan sistem tata pemerintahan yang baik dan bersih dan berbasis teknologi. Yang terakhir, Bupati dari Kabupaten Sumba Timur, Christopher Praing dan David Melo. Visi yang diusung paket Christopher Praing dan David Melo Wadu pada pemilihan umum kepala daerah periode 2021 sampai 2026 dirangkum dalam tagline Sahati, membangun hakikat
kesatuan langkah, tekad dan komitmen pada seluruh aspek dan elemen kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Sumba Timur yang sejahtera, harmoni, tertib sebagaimana dijabarkan berikut ini. Yang pertama, sejahtera merupakan kondisi sosial politik, ekonomi, dan budaya masyarakat yang produktif dan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak dan berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal sebagaimana penggerak utama. Yang kedua ada harmoni, mengandung makna keselarasan dan seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, terwujudnya tahanan kehidupan yang demokratis, serasi, dan selaras dengan nilai-nilai luhur dan berkarakter bangsa Indonesia yang meningkat kebutuhan dalam mozaik kebinekaan. Yang terakhir, tertib menggambarkan kinerja berpemerintahan yang inklusif dan berkeadilan, berlandasan pada norma, kaidah, dan hukum dalam mewujudkan stabilitas pemerataan dan pembangunan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Sumba Timur tahun 2022 sampai 2026 sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas masyarakat, pemerintah dan dunia usaha dalam mengelola dan mengembangkan berbagai sumber daya ekonomi, sosial, politik, dan budaya secara terpadu dan berkelanjutan sehingga mampu mandiri dan bermartabat. Yang kedua, mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berkarakter. Yang ketiga, meningkatkan kinerja pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. Demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.